Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah bil khair. Innalhamdulillah. Anda sekalian dari kelas 4 SDT Robani Islamic School, kita bisa bertemu kembali dalam sesi kedua proses pembelajaran tematik 4G dari kelas 4 ya, SDT Robani Islamic School. Anda sekalian, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi, bersilaturahmi kembali. Sebelumnya kita sudah membahas tematik 4G subtema 1. Sekarang kita akan membahas tematik 4G subtema 2, yaitu indahnya keragaman budaya negeriku. Tapi Anda sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita sama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Tapi Anda sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran, silakan Anda buka terlebih dahulu buku tematik 4G halaman 38 ya. Indahnya keragaman budaya negeriku subtema 2. Tapi Anda sekalian, di sini Ustaz akan membahas tentang keragaman yang berkaitan dengan kebudayaan yang ada di Indonesia. Nah, berbicara tentang keunikan suku bangsa Indonesia, keunikan bangsa Indonesia ini tercermin dari budaya-budaya yang ada di Indonesia yang terbilang sangat unik dan sangat tidak biasa dilihat oleh orang luar negeri. Jadi ketika orang luar negeri datang ke Indonesia atau berkunjung ke Indonesia untuk berwisata, mereka terkesan kagum terhadap budaya Indonesia yang sangat unik dan tidak biasa mereka temukan di luar sana. Untuk itu, sepatutnya kita harus bersyukur dan juga bangga terhadap kita sebagai warga negara Indonesia. Tapi Anda sekalian, di sini Ustadz akan menjelaskan suatu suku bangsa yang di Indonesia yang menurut Ustadz itu sangat-sangat unik ya. Bisa Anda lihat di halaman 40 tentang kearifan lokal suku Baduy. Kebetulan Ustadz sudah pernah berkunjung ke suku Baduy yang terletak di Rangkas Bitung, Provinsi Banten. Di sana itu merupakan suatu suku bangsa yang saat ini sangat kental kearifan lokalnya atau sangat memegang teguh tradisi-tradisi dari zaman leluhur atau zaman dahulu kala. Nah, dari sekian suku bangsa yang banyak mempertahankan kearifan lokal dan adat istiadat, tidak lengkap atau salah satunya adalah kita akan membahas tentang suku Baduy. Nah, suku Baduy ini merupakan suku yang terletak di Provinsi Banten, tepatnya di Rangkas Bitung. Nah, suku Baduy ini terbagi menjadi dua, ada suku Baduy dalam dan suku Baduy luar. Nah, suku Baduy dalam itu merupakan suatu suku Baduy yang benar-benar sangat memegang erat kearifan lokal atau tradisi mereka dari zaman dahulu kala. Berbeda dengan tradisi suku Baduy luar yang perlahan-lahan mengikuti perkembangan zaman. Contoh perbedaannya bisa kita lihat bahwasanya suku Baduy dalam itu mereka tidak sembarangan menerima orang dari luar. Artinya mereka benar-benar menjaga suku mereka, menjaga tradisi mereka, sehingga siapapun yang berkunjung ke suku Baduy dalam itu wajib harus mengikuti peraturan atau adat istiadat mereka. Dan juga kita tidak boleh membawa sabun, tidak boleh membawa handphone, tidak boleh membawa senter dan sebagainya. Kita datang ke suku Baduy dalam itu kita benar-benar merasa kita seperti hidup di zaman sebelum ada listrik, karena memang di sana tidak ada listrik, tidak menggunakan sabun saat bercuci tangan atau mandi dan sebagainya. Jadi mereka sangat-sangat menjaga kearifan lokal mereka. Berbeda dengan suku Baduy luar, mereka masih memegang kearifan lokal, tetapi dalam kesehariannya mereka masih menggunakan teknologi-teknologi yang ada sekarang seperti lampu, motor, mobil dan sebagainya. Jadi itu ya perbedaannya suku Baduy luar dan suku Baduy dalam. Kalau suku Baduy dalam itu benar-benar sangat tidak menggunakan teknologi, sangat
tertutup terhadap orang lain, sangat menjaga erat kebudayaan mereka, menjaga kebun mereka, hutan mereka, sehingga orang-orang yang tinggal di Baduy Dalam itu benar-benar mereka cinta sekali, menjaga sekali terhadap lingkungan yang ada di sekitar mereka. Oleh karena itu, ketika Ustadz berkunjung ke suku Baduy Dalam, di sana keadaannya sangat bersih sekali, sangat asri sekali, sangat berbeda dengan kehidupan di perkotaan. Karena di sana yang pertama, rumah-rumah terbuat dari bambu dan juga dari kayu, atapnya dari daun-daun kering kelapa, ya. Juga jembatan itu jembatan yang dibuat sendiri menggunakan kayu, menggunakan pohon-pohon yang ada di sekitarnya. Lalu ketika mandi, kita mandi tidak menggunakan sabun, kita tidak boleh menggunakan sabun, tidak boleh menggunakan pasta gigi. Pokoknya kita mandi di sungai, tapi sungainya sangat-sangat bersih, jernih dan juga asri. Jadi di sana itu benar-benar alamnya itu sangat terasa. Nah, ketika malam hari tentu tidak menggunakan listrik, hanya menggunakan obor. Jadi kemungkinan ada hewan liar itu sangat sering terjadi atau sering terlihat hewan-hewan liar yang ada di sana. Nah, berbeda dengan Baduy luar, mereka masih menggunakan listrik, bisa berinteraksi dengan orang lain, lalu dan sebagainya. Dan perbedaan lainnya juga, suku Baduy Dalam itu hanya memiliki 2 baju, yaitu baju berwarna putih dan juga berwarna hitam. Dan baju-baju ini mereka buat sendiri, ya, tidak membeli dari luar ataupun seperti kita yang memesan dan sebagainya. Dari mereka khusus membuat sendiri dengan bahan mencari sendiri dari alam, dan itu merupakan suatu suku yang sangat, menurut Ustadz itu benar-benar luar biasa. Nah, Anda sekalian, berbicara tentang listrik, seperti yang Ustadz tadi singgung di cerita tentang suku Baduy Dalam, mereka tidak menggunakan listrik. Nah, Anda pasti kebayangkan ketika rumah tidak menggunakan listrik itu akan terjadi seperti apa ketika malam hari. Tentu akan gelap, ya, karena listrik itu bagi kita yang berada di daerah perkotaan itu wajib harus ada, karena merupakan bagian kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari, dan kita hidup sehari-hari ini tidak lepas dari energi listrik. Nah, berbicara tentang listrik, ternyata listrik itu memiliki 2 muatan, yaitu muatan positif dan muatan negatif. Dua benda yang muatannya sama itu akan saling tolak menolak. Seperti positif dan positif itu akan saling menolak, negatif dan negatif itu akan saling menolak. Nah, tarik menarik atau tolak menolak antara 2 benda bermuatan listrik disebabkan oleh gaya listrik, ya, seperti yang sudah Ustaz jelaskan. Benda yang bermuatan listrik sejenis jika berdekatan akan tolak menolak. Adapun 2 benda yang muatannya berbeda itu akan tarik menarik. Contohnya, kalau sejenis positif dan positif itu akan saling menolak. Kalau misalkan tarik menarik itu positif dan negatif, seperti itu, ya, sederhananya. Nah, Anda sekalian bisa lihat di halaman 43 tentang listrik statis dan dinamis. Jadi listrik itu ada 2, ada listrik statis dan listrik dinamis. Nah, listrik statis secara sederhana itu listrik yang muatannya diam atau tidak bergerak. Sedangkan listrik dinamis itu muatannya bergerak terus-menerus. Listrik statis ini contohnya ketika kita menggosokkan balon yang ada balon, kemudian kita gosokkan ke rambut kita, itu maka akan terjadi perpindahan muatan listrik sehingga saling tarik menarik. Tapi ini tidak akan berlangsung lama, karena ketika listrik tersebut sudah netral di rambut dan juga di balon, itu akan normal kembali atau tidak saling tarik menarik. Berbeda dengan listrik yang kita pergunakan dalam kegiatan sehari-hari seperti di rumah, ya, kita menyalakan lampu dan juga menyalakan berbagai alat elektronik lainnya. Listrik ini terus-menerus bergerak. Contohnya seperti kita ketika mencas HP, itu akan terjadi suatu pergerakan listrik dari terminal atau colokan ke baterai yang ada di HP. Nah, ini merupakan suatu proses listrik dinamis. Jadi terus-menerus bergerak, ya, itu yang disebut dengan listrik dinamis. Tapi Anda sekalian, kita silakan Anda buka
di halaman 451 ya, halaman 51 itu rumah adat dalam persatuan dan kesatuan. Baik, Anda sekalian, berbicara tentang kesatuan dan persatuan, ini merupakan suatu semboyan atau suatu gerakan yang harus dan selalu kita junjung sebagai warga negara Indonesia. Karena kita sebagai warga negara Indonesia yang memiliki suatu budaya yang sangat banyak sekali, tentu kita harus menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. Nah, persatuan dan kesatuan ini bisa kita tercerminkan di rumah adat ya, rumah adat yang ada di Indonesia yang sangat-sangat beragam sekali ya. Jadi rumah adat yang ada di Indonesia itu terbilang sangat banyak. Bisa Anda lihat di halaman 51 sampai 54 ya. Di sana bisa Anda baca atau bisa Anda pelajari ya. Jadi di sini Ustadz hanya akan menyebutkan makna dari rumah adat terhadap persatuan dan kesatuan. Tapi pada Anda sekalian, sejak zaman dahulu Indonesia ini merupakan suatu kerajaan. Ya, jadi sebelum ada Islam masuk, Indonesia ini bukan seperti sekarang dipimpin oleh seorang presiden, tapi dulu ada banyak sekali raja-raja yang di Indonesia. Ini berkaitan dengan zaman kerajaan, seperti kerajaan Majapahit, kerajaan Pajajaran, kerajaan Samudra Pasai, kerajaan Goa, dan sebagainya. Nah, ini mereka-mereka ini dipimpin oleh suatu raja. Nah, ketika ada suatu raja yang memimpin di daerah tersebut, otomatis dan secara naluriah mereka akan membuat suatu ikon bangunan yang sangat khas yang mencerminkan daerah tersebut. Contohnya Jawa Barat. Jawa Barat ini sejak zaman dahulu ada suatu kerajaan, itu kerajaan Pajajaran. Nah, ketika Jawa Barat ini masih zaman kerajaan Pajajaran, itu mereka membuat suatu bangunan khusus yang saat ini kita kenal dengan bangunan khas dari Jawa Barat. Kemudian juga ada daerah-daerah lainnya, itu merupakan suatu makna atau suatu sejarah dari adanya keragaman rumah adat yang ada di Indonesia, seperti itu ya. Nah, Anda sekalian, alhamdulillahirabbil alamin, Ustaz ucapkan syukran jazakallahu khair kepada Anda yang sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Sampai jumpa di subtema 3 tematik 4G. Ustaz tutup, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.